polemik dalam kepengurusan organisasi Ikatan Notaris Indonesia atau INI periode 2023-2026 semakin memanas. Dualisme antara kubu Tri Firdaus Akbarsyah dan Irfan Ardiansyah hingga kini masih belum kunjung menemukan titik terang. Menelisik ke belakang, Firdaus terpilih sebagai Ketua Umum dalam Kongres 24 ini di Tangerang, Banten pada Agustus 2023. Namun di tengah perjalanan digelar Kongres Luar Biasa atau KLB di Bandung, Jawa Barat, yang mana hasilnya memunculkan Irfan sebagai Ketua Umum. Lantas, apa sebenarnya latar belakang yang menyebabkan terjadinya konflik internal hingga berujung adanya dualisme dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia? Ada teman-teman notaris sebagian yang menganggap bahwa kepemimpinan Ibu Yolita yang periode 2019-2022 itu sudah tidak berwenang lagi di tahun 2022 karena dia menganggap bahwa kepengurusan itu TMT terhitung mulai tanggal selama 3 tahun. Kongres kita di Makassar yang ke-23 itu menetapkan Ibu Yolita sebagai ketua pengurus pusat dari ketua umum. Lalu karena ada COVID 2020-2021 kan, kita tuh baru aktif di 2022 terjadi mundur sampai dengan kegiatan Kongres tahun 2023. Nah, di dalam salah satu pasal di anggaran dasar anggaran rumah tangga, kapan pengurus pusat demisioner di pasal 19. Kapan demisioner? Demisioner itu kan berarti sudah tidak berwenang lagi. Itu ditetapkan di pasal 19 itu dikatakan bahwa kapan demisioner pada saat kongres. Pada saat terjadinya kongres itu baru demisioner. Dan ada serah terima dari pengurus lama kepada pengurus baru. Itu saat demisioner. Tapi teman-teman ini menganggap bahwa kepengurusan pada saat itu Ibu Yolita 3 tahun terhitung mulai 2019 sampai dengan 2022. Jadi lewat dari 2022 mereka sudah tidak mengakui lagi. Makanya mereka minta pada saat itu untuk KLB. Sementara di dalam anggaran rumah tangga disebutkan apabila pengurus pusat sudah tidak berwenang lagi, otomatis pengurus wilayah juga sudah tidak berwenang. Karena pengurus wilayah itu adalah perpanjangan tangan daripada pengurus pusat. Tidak bisa bahwa pengurus pusat tidak pengurus pusat tidak berwenang lalu pengurus wilayah berwenang. Enggak. Suara itu ada di anggota, bukan di pengurus wilayah. Itu ceritanya. Sehingga mereka minta buat KLB. Kita sudah mengadakan kongres pada tahun 2023 bulan Agustus, ya. Lalu dan itu juga ada surat dari kementerian paling lambat Agustus 2023, dan pelaksanaan kongres juga harus melalui e-vote nasional. Di dalam anggaran rumah tangga kita juga disebutkan pemilihan dapat dilakukan secara elektronik. Luas kan arti elektronik ini, gitu loh. Luas sekali arti elektronik. Tapi sistem yang kita gunakan pada saat itu adalah sistem yang dibuat oleh Kominfo. Bukan kita yang buat sistem. Kominfo diawasi oleh BSSN. Nggak ada tuh kong kali kong. Curiga nanti bikin, nggak ada itu. Diawasi oleh BSSN. Gitu loh. Instansi mana lagi yang kita percaya? Bukan BSSN. Dan pendaftaran juga dilakukan oleh 5
PRSN kalau salah. Menurut Tri Firdaus Akbarsyah, Kongres Luar Biasa atau KLB yang dilakukan oleh Irfan Ardiansyah tidak sesuai dengan ADART dan cacat prosedural. Oleh karenanya, penetapan Irfan sebagai ketua umum ini mencederai marwah organisasi karena diduga menggunakan KLB untuk kepentingan pribadi. Dan yang paling penting, telah menyeleweng dari prosedur pelaksanaan yang tertuang dalam ADART. Jangan main hantem promo aja. Saya pengen begini, harus bikin KLB. Mau jadi ketua umum harus KLB. Nggak begitu dong. Siapa yang menegakkan marwah anggaran dasar anggaran rumah tangga kalau bukan kita sendiri? Jangan mau jadi ketua umum dengan cara KLB. Next time bisa saja terjadi. Nggak suka sama ketua umum, bikin KLB. Nggak suka, bikin KLB. Lama-lama mau jadi apa organisasi kita kalau begini caranya? Jadi sewenang-wenang ya Pak ya? Jadi sewenang-wenang. Dan apa yang dilakukan oleh teman-teman KLB di sana, itu saya menganggapnya itu hanya pengukuhan. Tidak ada acara lain. Acara pengukuhan dia sebagai ketua umum. Hargai dari anggaran dasar anggaran rumah tangga. Baca tuh. Saya sih enggak, sebenarnya enggak ngotot mau jadi ketua umum. Enggak ngotot saya. Tapi yang saya ngototnya tegakkan marwah ADART organisasi kita. Nah, dengan adanya 2023 setelah ada kongres lalu ada KLB, teman-teman jadi bingung. Teman-teman jadi bingung, dia harus kemana? Ada yang mengaku KLB, organisasi ketakutan dunia, gitu. Jadi kesian. Kalau nggak tuh ya sekalian aja dibuka. Sejak polemik mencuat, kedua kubu bersaing untuk mendapatkan pengakuan sebagai kepengurusan yang sah. Upaya mediasi dan pertemuan yang diadakan oleh pihak terkait tidak berhasil mencapai kesepakatan. Tri Firdaus Akbarsyah pun menganggap bahwa KLB Bandung tidaklah sah. Dengan kata lain, banyak aturan yang ditabrak oleh kubu Irfan. Ia bahkan mundur mendadak, tidak melanjutkan proses verifikasi sebagai syarat untuk menjadi Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia. Padahal nama Irfan Ardiansyah muncul sebagai salah satu kandidat yang akan bertarung dengan kandidat lainnya. KLB itu apa sih syarat-syarat KLB? Itu ada 3 disebutkan. Bisa diadakan KLB apabila ditemukan ketua umum melanggar, ketua umum merangkap jabatan sebagai ketua umum organisasi lain. Ketiga, apabila ada perubahan anggaran dasar dan kode etik. Tidak ada itu yang namanya KLB itu memilih ketua umum. Tidak ada itu. Baca itu. Kalau KLB-nya saya menganggap itu KLB abal-abal. KLB abal-abal itu baca anggaran dasar. Apa sih KLB itu? Anggaran rumah tangga, baca KLB. Nggak bisa KLB itu total KLB memilih ketua umum. Kita organisasi ini ada tatanan, ada cara organisasi yang baik dan benar. Jangan menganggap bahwa KLB itu adalah kekuasaan tertinggi, apa saja bisa kita kerjakan. Tidak ada, itu ada agendanya yang harus kita susun, agendanya yang akan kita rapatkan untuk acara KLB tersebut gitu. Karena kalau tidak itu anytime kapan bikin KLB itu yang bahaya, kacau organisasi. Padahal dia bagian daripada 5 orang yang jadi baca ketum, bakal calon ketua umum. Saya, Ruli, Oti, Julius dan Irfan. Yang lain ikut. Setiap ada kegiatan-kegiatan, kalau mau kongres ini kan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ada sosialisasi kepada anggota yang diadakan oleh pengurus pusat. Pengurus pusat membentuk tim tim verifikasi, tim pengawas, tim pemilihan. Gitu. Mereka ini PP ini membentuk tim ini. Nah, tim ini yang mengatur proses. Tim ini dibentuk 1 tahun sebelum kongres. Sudah dibentuk.
Mereka yang ngatur kapan sosialisasi kepada anggota, kapan kampanye, harus diperkenalkan kepada anggota. Ini loh calon ketua umum, visi misinya apa. Nah itu ada tim yang ngatur semua. Tapi Irfan nggak ngikutin. Bisa dibilang Irfan ini ada membelok berarti ya Pak ya? Iya, karena membelok dan dia pengen tetap kayak gimana caranya dia mau jadi ketua umum. Namun pada tanggal 16 Januari 2025, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU menetapkan Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia jatuh kepada Irfan Ardiansyah. Hal tersebut pun sangat disayangkan oleh kubu Tri Firdaus Akbarsyah. Ia menilai sangat tidak etis jika Ditjen AU mengesahkan salah satu pihak di tengah sengketa yang notabene sedang berjalan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Pihaknya juga membantah jika tidak melakukan proses rekonsiliasi sebagai arahan Dirjen AHU pada tanggal 23 Desember 2024. Sejatinya, kubu Firdaus telah memberikan berbagai opsi terkait rekonsiliasi. Namun, di pihak lain opsi tersebut ditolak dan tidak memberikan tanggapan hingga batas akhir rekonsiliasi. Saya sedih. Kementerian Hukum saat sekarang ini seharusnya sangat mengetahui tatanan proses hukum. Kita sekarang lagi gugat kasasi kan? Kementerian gugat kasasi juga. PPNI saya Kongres kasasi juga. Irfan juga kasasi juga. Tahu-tahu ini belum inkrah. Keputusan belum ada, belum inkrah. Sudah diumumkan oleh kementerian. Nah, apa itu? Itu loh. Di mana apa letak keadilan di sini? Di mana letaknya? Gak ada itu. Orang belum selesai, belum inkrah. Anak S1 juga tahu. Anak kecil juga tahu kalau belum inkrah gak ada keputusan. Tapi tahu-tahu ini sudah keputusan. Hari ini keputusan, besok dia cabut. Hari ini keputusan tanggal 16, tanggal 17 dia cabut. Dia cabut kasasinya. Kan nggak lucu gitu. Nggak lucu. Harusnya selesaikan dulu. Gitu loh. Pada saat rekonsiliasi, kita disuruh rekonsiliasi. Oke, fine, kita rekonsiliasi. Kita ajukan konsep. Dari pihak Irfan tidak mengajukan konsep. Dia tidak mengajukan konsep. Tahu-tahu dia diumumkan. Meski mendapatkan penjagalan bahkan perlakuan yang dirasa tidak adil, kubu Tri Firdaus Akbarsyah tetap melakukan upaya hukum. Didampingi kuasa hukumnya Pablo Benoa, kubu Firdaus juga akan mengambil langkah tegas terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Ditjen AHU. Begitu pula mempelajari kemungkinan ada unsur-unsur pidana dalam keputusan Kemenkum tersebut. Kita juga sudah ajukan gugatan ke Ketun bahwa kita gugat SK-nya, SK pengangkatan Irfan. Kita tunggu aturan hukum aja lah yang saat sekarang ini kita tunggu kasasi, kita tunggu dari pengadilan negeri. Siapa yang sebenarnya yang berhak gitu loh, yang bisa membawa nama IAIN itu siapa? Apa pihak KLB atau ini? Atau pihak Kongres? Kalau bisa ya dipercepat lah. Gitu. Kita pengen menegakkan aturan saja udah. Saya sih berharap, saya berharap bahwa kita ini negara hukum, harus taat hukum. Kalau terjadi sengketa di dalam undang-undang Ormas juga undang-undang 17 2013 itu dikatakan bahwa apabila terjadi sengketa organisasi, pengadilan yang putus ya. Balikan lagi ke pengadilan. Kembali lagi ke pengadilan. Satu-satunya lembaga yang kita percaya untuk
menegakkan keadilan. Polemik dualisme yang terjadi dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia pun mendapatkan sorotan dari anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan. Menurutnya, mengambil langkah hukum dan menyelesaikan sengketa adalah hak dan pilihan. Namun, alangkah baiknya jika kedua kubu kembali duduk bersama dan mencari jalan keluar yang terbaik demi kepentingan bersama. Karena sejatinya, notaris merupakan profesi yang sangat mulia dan dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga bisa kembali bersatu menjadi satu kesatuan sebagai organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Kalau menurut saya ya, sekalipun hukum itu pilihan ya, yang memang hak masing-masing, tapi bagi saya duduk bersama itu sangat mulia dan dianjurkan. Saya berharap sekali dan negara bisa menjadi wasit yang baik untuk memastikan semuanya terkondisi dengan baik ya. Saya berharap itu terjadi. Sekali lagi pemerintah tentu kan harusnya netral ya, dan melihat karena hak berorganisasi itu ada pada mereka ini. Tetapi ini bukan organisasi yang sama dengan seperti organisasi kemasyarakatan lainnya. Ini organisasi yang mengatasnamakan negara, powernya kuat sekali notaris melakukan aktivitasnya, menandatangani dokumen-dokumen, ia mewakili negara. Dan karena itu bagi saya notaris itu sangat istimewa. Karena dia istimewa, negara pun harusnya memberi perhatian yang istimewa untuk menyelesaikan masalah ini. Ada itikat untuk mendudukkan mereka berdua ini Bang dari pihak Abang sebagai anggota DPR sendiri Bang? Saya selalu menganjurkan, karena kami di DPR ini kan bagaimana menganjurkan kedua belah pihak duduk bersama. Duduk bersama, rembukanlah, bicarakanlah, dan bersatulah. Saya nggak kenal dia, tapi saya mengikuti informasinya ada dua organisasi ini, dan karena itu sebaiknya satulah. Ya, kalau orang ada yang nggak puas kan harus menempuh jalur hukum. Jalur hukum adalah hak itu, biarlah hukum yang menjadi wasit paling adil atas sikap ini. Tapi meskipun begitu kan, saya sekali lagi berharap bersatulah, karena notaris ini kan punya organisasi yang nggak panjang ya, ada 3 tahunan gitu ya, berproses berganti dengan baik, didiskusikan bersama. Mungkin kongres bersama itu alternatif terbaik ya. Akan mungkin berarti ada kongres ya Bang untuk menyatukan semuanya ini ya Bang? Saya nggak tahu kan, maksud saya menganjurkan berkongres bersama itu pilihan bijak juga daripada bertahan masing-masing begitu. Publik yang dirugikan, masyarakat yang dirugikan.